Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Islam pada kesempatan kali ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman semua, insya Allah pada kesempatan kali ini saya ada sebuah eksperimen yang menarik ya. Mungkin bisa sulap, bisa dikatakan sulap ya. Keren pokoknya. Kita akan melakukan sebuah eksperimen secara bersama-sama insya Allah. Dan kita akan melihat hasilnya apa yang terjadi dengan eksperimen kita itu. Baik, kita langsung saksikan video berikut ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengajak teman-teman semua untuk bereksperimen. Di depan saya sekarang sudah ada benda-benda yang akan kita gunakan untuk eksperimen. Kira-kira kita bereksperimen apa ya? Oke teman-teman, yang pertama ini apa ya? Cermin ya. Ini bahan yang pertama cermin. Kemudian yang kedua adalah gelas ya. Gelas ini sudah terisi dengan air. Baik. Ini kemudian ada minuman botol yang sudah terisi air juga. Ya. Kemudian kita ambil ini lidi ya, lidi ada 3. Kemudian ini sebagai alat bantu saja, ini macam buah ya, buah kersennya yang ada di yang ditanam di sekolah Al-Islam. Oke. Teman-teman, kira-kira apa yang kita mau buat pada kesempatan kali ini ya? Pasti penasaran kan? Baik, teman-teman semua. Kita akan langsung praktek uji coba kita pada kesempatan kali ini. Baik, teman-teman. Pertama kita ambil lidi. Kemudian ambil buah ini. Ditusukkan ya ke dalam tadi. Ya kira-kira seperti ini, jangan terlalu ke atas ya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam gelas ya. Coba teman-teman lihat kira-kira apa yang terjadi ketika ini dimasukkan dalam gelas. Kira-kira perubahan apa yang ada ya? Oke, nanti kita jelaskan. Ini lagi. Kita ambil lidi lagi, kita masukkan lagi ini, satu lagi. Oke, jangan terlalu jauh lagi. Kemudian kita masukkan dalam wadah ini. Nah, ya kan? Oke. Ini kita simpan di depan cermin atau buah ini ya. Kita simpan di depan cermin di sini. Oke, kita akan saya akan coba perlihatkan lebih dekat kameranya kira-kira apa yang terjadi dengan eksperimen kita pada kesempatan kali ini. Ini buahnya kita masukkan di dalam gelas ini ya. Cek pelan-pelan. Kira-kira perubahan apa yang teman-teman saksikan ya antara dengan lidi dengan buah itu sendiri. Ini buahnya kalau misalnya kita lihat pelan-pelan, ini buahnya kecil ya, buahnya kecil. Kenapa kemudian setelah disimpan dalam gelas dia berubah menjadi besar? Kira-kira apa ya? Apakah buahnya mengembang atau tidak? Kemudian kita lihat juga, kita lihat lidinya ya, seakan-akan lidi bagian atas dengan lidi yang bagian bawah ini terpisah ya, kayaknya ada yang memotong. Kenapa ya terjadi seperti itu? Coba lihat. Padahal setelah kita angkat menyatu ya, ini menyatu, tapi kemudian kita setelah simpan di dalam gelas, kita lihat, wah, lidinya terpisah. Kira-kira apa yang terjadi ya? Buahnya tambah besar, kemudian lidinya jadi terpisah. Apakah di dalamnya ada jin? Oke, tentu tidak ya. Ya, mantap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di botol. Kira-kira di botol keadaannya bagaimana ya? Nah, ini lagi buahnya kita akan masukkan ke dalam botol ya. Pelan-pelan kita masukkan. Buahnya lagi jadi besar, kecil. Jadi besar, kecil ya. Masukkan lagi
Bruk, jadi besar. Wah. Kemudian lidinya bagaimana? Ya, ada terpisah sedikit lagi ya. Ini kira-kira kenapa ini lidinya jadi terpisah ya? Antara di atas dengan di bawah tidak terlalu rata ya, kayaknya agak sedikit terpisah. Kira-kira kenapa ya sampai terjadi seperti itu? Oke, untuk lebih bagus lagi kita di cermin. Nah, kita ambil yang di gelas ini, kita pindahkan ke cermin. Kira-kira apa yang terjadi di cermin ya? Ternyata sama ya, di dalamnya buahnya sama besar, kemudian lidinya juga tetap dalam kondisi yang sama, tidak dampak patah dan sebagainya. Sedangkan ketika dimasukkan di dalam air langsung patah. Kira-kira teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak ya? Baiklah teman-teman, untuk mendapatkan penjelasan ini kita akan langsung tanya kepada ahlinya. Yang pertama, lidi yang dimasukkan di dalam air itu terjadi karena ada pembiasan cahaya sehingga kita melihatnya kelihatan seperti bengkok. Nah, pembiasan cahaya ini sebenarnya sudah masuk materi yang di sekolah dasar. Jadi sebenarnya kita semua sudah tahu, hanya mungkin konsepnya saja yang kurang memahami. Jadi pembiasan cahaya itu sama dengan istilah pembelokan cahaya. Nah, pembelokan cahaya ini terjadi karena apa? Pertama, cahaya merambat pada dua medium yang berbeda. Kalau kita kan biasanya secara umum pembiasan cahaya itu kalau di satu medium saja, contohnya udara, itu merambatnya secara lurus. Buktinya apa? Kalau seandainya kita mau nyalakan senter kalau kita sorot ke depan, jadi perambatan cahayanya itu lurus. Nah, begitu juga dengan cahaya yang kalau kita di kehidupan sehari-hari dapat sumber cahayanya kan dari matahari. Nah, sumber cahaya yang didapat dari air yang tadi kena di lidi atau pensil yang dibuat praktek tadi itu dapatnya dari matahari juga. Hasil pantulannya kena di situ. Nah, ketika kena di dua medium yang berbeda, udara plus dengan air yang dilewati yang tadi, terjadi pembelokan cahaya. Nah, dampaknya kena di lidi atau pensil yang tadi, yang seharusnya lurus tapi karena pada dua medium yang berbeda, udara sama air, sehingga yang di dalam air diolah oleh otak kita yang seharusnya lurus itu kelihatan bengkok. Itu yang pertama. Penerapannya apa dalam kehidupan sehari-hari? Kalau seandainya kita yang punya kolam renang di rumah atau kolam ikan di rumah, kita melihat kolam ikan yang seharusnya dalam, kena cahaya matahari, kita melihat seakan dangkal. Jadi itu penerapannya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, ketika buah yang dimasukkan ke dalam air terlihat seperti besar dari ukuran yang aslinya. Itu juga karena faktor pembiasan cahaya atau pembelokan cahaya. Buah yang dimasukkan ke dalam air itu kelihatan besar karena pembelokan cahaya. Konsepnya sama dengan yang pensil atau lidi yang tadi. Kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika ikan yang berada di laut mencari mangsanya ikan-ikan yang kecil, itu terlihat ikan yang kecil kelihatan besar sehingga mereka gampang memangsanya. Seperti itu. Baru tadi usahakan kita juga uji cobanya pakai cermin. Ya. Kenapa kalau di dalam cermin itu bendanya sama, kemudian lidinya juga dalam kondisi yang sama, tidak kelihatan patah. Kalau untuk konsep cermin itu bukan pembiasan atau pembelokan cahaya, karena untuk cermin yang didapatkan adalah pemantulan cahaya. Pemantulan cahayanya saja. Nah, untuk konsep cermin datar, sifat bayangan yang dihasilkan itu sama besar, sama tinggi, dan posisinya tegak. Jadi kalau seandainya kita berdiri depan cermin datar, posisinya kita sama besar. Tidak ada yang bercermin di cermin datar yang kurus kelihatan besar. Nah, terus yang kedua, ketika kita bercermin, posisi kita akan sama tinggi. Jadi tidak ada orang yang bercermin di cermin datar yang ukuran tinggi badannya 150 akan bercermin jadi 160 atau sebaliknya. Jadi itu sifat yang kedua. Yang ketiga, posisinya tegak. Kalau kita bercermin,
Posisi kepala tetap berada di atas, kaki tetap di bawah. Wah, ternyata teman-teman begitu jawabannya ya. Terjawab sudah pertanyaan kita tadi. Terjawab sudah eksperimen kita tadi. Ternyata ada yang menyebabkan sesuatu yang menyebabkan lidi tadi nampak patah, kemudian buah itu menjadi besar, yaitu jawabannya adalah karena terjadi pembiasan cahaya. Baik teman-teman semua, insyaallah pertemuan kita hari ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe untuk menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.